Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Araniri Channel, yang akan memandu kawan-kawan semua dalam pembahasan soal-soal seleksi P3K tahun 2023, dengan formasi jabatan pemadam kebakaran pemula. Dengan tema, Segitiga Api, bagian kedua. Jika kawan-kawan berminat untuk mendapatkan modul ajar, silahkan hubungi kami di halaman deskripsi video ini. Harganya hanya Rp50.000, berupa file EBUK PDF yang berisi ratusan soal pembelajaran disertai pembahasan lengkap meliputi soal teknis kompetensi bidang, TKP, TIU, TWK, manajerial, sosiokultural dan wawancara untuk semua formasi jabatan. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dalam video kali ini, kita akan membahas 15 soal pilihan ganda dengan tema segitiga api, untuk seleksi calon pegawai negeri sipil jabatan pemadam kebakaran pemula, beserta jawaban dan penjelasan pembahasannya. Kita masuk dengan soal yang pertama. 1. Apa yang dimaksud dengan segitiga api? A. Bentuk api yang berbentuk segitiga. B. Area di dalam bangunan yang terbakar. C. Ruang tertentu di sekitar sumber api yang berbahaya. D. Adaptasi dari bentuk api saat meluas. Jawaban C. Ruang tertentu di sekitar sumber api yang berbahaya. Penjelasan, segitiga api adalah wilayah di sekitar sumber api yang berbahaya karena tekanan udara rendah, panas yang tinggi, dan ruang yang terbakar. 2. Apa yang menjadi komponen segitiga api? A. Karbon dioksida, oksigen, dan uap air. B. Karbon monoksida, karbon dioksida, dan oksigen. C. Asap, panas, dan tekanan udara rendah. D. Pohon, rumput, dan pepohonan. Jawaban C. Asap, panas, dan tekanan udara rendah. Penjelasan, komponen segitiga api terdiri dari asap yang menyebabkan kurangnya oksigen, panas yang memicu kebakaran, dan tekanan udara rendah yang menyeret udara ke segitiga api. 3. Apa yang harus dilakukan saat berada dalam segitiga api? A. Mencoba memadamkan api dengan air. B. Tetap berada di dalam ruangan yang terbakar. C. Mencari jalan keluar dari segitiga api. D. Menghindari api dengan berlari ke segitiga api yang lain. Jawaban C. Mencari jalan keluar dari segitiga api. Penjelasan, saat berada dalam segitiga api, penting untuk mencari jalan keluar yang aman dan meninggalkan area yang terbakar secepat mungkin. 4. Apa yang harus dilakukan jika terjebak dalam segitiga api? A. Berteriak minta tolong. B. Melakukan tindakan evakuasi. C. Menunggu bantuan datang ke tempat. D. Bersembunyi di dalam ruangan kecil. Jawaban B. Melakukan tindakan evakuasi. Penjelasan, jika terjebak dalam segitiga api, tindakan evakuasi segera harus dilakukan untuk keluar dari area yang terbakar dan menghindari bahaya yang lebih besar. 5. Apa yang harus dilakukan sebelum memasuki segitiga api? A. Mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan mudah terbakar. B. Tidak menggunakan alat pemadam kebakaran. C. Menyiramkan segitiga api dengan air terlebih dahulu. D. Mencari sumber api lain untuk memadamkannya. Jawaban B. Tidak menggunakan alat pemadam kebakaran.
Penjelasan, memasuki segitiga api tanpa alat pemadam kebakaran yang tepat dapat meningkatkan risiko terjadinya bahaya yang lebih besar. 6. Apa yang harus dilakukan ketika menemukan sumber api di dalam segitiga api? A. Mencoba memadamkannya dengan alat pemadam kebakaran. B. Menyiramkan air ke segitiga api. C. Tetap berada di dekat sumber api untuk memantau keadaan. D. Berteriak meminta bantuan orang di sekitar. Jawaban A. Mencoba memadamkannya dengan alat pemadam kebakaran. Penjelasan, jika dalam segitiga api dan menemukan sumber api, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mencoba memadamkannya dengan alat pemadam kebakaran yang sesuai. 7. Apa risiko yang ada saat memasuki segitiga api? A. Suhu yang sangat rendah. B. Kondisi udara yang terlalu lembab. C. Risiko dari jebakan api yang datang tiba-tiba. D. Ahli pemadam kebakaran yang tidak bertanggung jawab. Jawaban C. Risiko dari jebakan api yang datang tiba-tiba. Penjelasan, ketika memasuki segitiga api, risiko terbesar adalah kemungkinan terjebak oleh api yang tiba-tiba datang dari arah yang tidak terduga. 8. Apa peralatan yang umumnya digunakan untuk memadamkan api di dalam segitiga api? A. Selang air dan peralatan pengukur suhu. B. Helm dan pakaian yang tahan panas. C. Tangga dan jalur evakuasi darurat. D. Reflektor dan alat komunikasi. Jawaban A. Selang air dan peralatan pengukur suhu. Penjelasan, peralatan yang biasanya digunakan untuk memadamkan api di dalam segitiga api adalah selang air dan peralatan pengukur suhu untuk mengecek suhu di sekitar segitiga api. 9. Apa yang harus dilakukan setelah keluar dari segitiga api? A. Kembali ke area yang terbakar. B. Kembali ke rumah dengan santai. C. Memeriksa kondisi diri sendiri apakah ada cedera atau tidak. D. Melaporkan kepada pimpinan bahwa api berhasil dipadamkan. Jawaban C. Memeriksa kondisi diri sendiri apakah ada cedera atau tidak. Penjelasan, setelah keluar dari segitiga api, penting untuk memeriksa kondisi diri sendiri dan memastikan tidak ada cedera akibat kebakaran sebelum melaporkan kepada pimpinan. 10. Apa yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran di sekitar segitiga api? A. Tetap berada di dalam segitiga api. B. Mencoba memadamkan api sendiri dengan alat yang ada. C. Menghindari area yang terbakar dan mencari tempat yang aman. D. Memanggil seseorang untuk membantu memadamkan api. Jawaban C. Menghindari area yang terbakar dan mencari tempat yang aman. Penjelasan, jika terjadi kebakaran di sekitar segitiga api, yang harus dilakukan adalah menghindari area yang terbakar dan mencari tempat yang aman untuk berlindung. 11. Apa yang membuat segitiga api sangat berbahaya? A. Suhunya yang rendah. B. Udara yang terlalu lembab. C. Tidak ada elemen pembakar yang cukup. D. Aktivitas pembakaran yang intens. Jawaban D. Aktivitas pembakaran yang intens. Penjelasan, aktivitas pembakaran yang intens pada segitiga api menyebabkan suhu yang tinggi, tekanan udara rendah, dan ruang yang terbakar, yang semuanya dapat menyebabkan bahaya serius. 12. Apa yang harus dilakukan setelah memadamkan api di dalam segitiga api? A. Menunggu agar api padam secara alami. B. Kembali ke pos pemadam kebakaran. C.
Tetap berada di area yang terbakar. D. Memastikan bahwa tidak ada api dan memadamkan segala sumber panas. Jawaban D. Memastikan bahwa tidak ada api dan memadamkan segala sumber panas. Penjelasan: setelah memadamkan api di segitiga api, penting untuk memastikan bahwa tidak ada api dan memadamkan segala sumber panas untuk mencegah kemungkinan kebakaran kembali. 13. Apa yang menjadi fokus utama saat hendak memadamkan api di dalam segitiga api? A. Menyelamatkan korban yang terjebak. B. Mencegah api agar tidak meluas ke area lain. C. Menghancurkan sumber api. D. Mengamankan properti yang terbakar. Jawaban B. Mencegah api agar tidak meluas ke area lain. Penjelasan: fokus utama saat memadamkan api di dalam segitiga api adalah mencegah api agar tidak meluas ke area lain dan mengurangi kerusakan yang mungkin terjadi. 14. Apa yang harus dilakukan sebelum memasuki segitiga api dengan alat pemadam kebakaran? A. Memastikan alat pemadam kebakaran dalam kondisi baik. B. Mengatur suhu di sekitar segitiga api. C. Menyiapkan peralatan untuk evakuasi. D. Menghapus segala jenis api di sekitar segitiga api. Jawaban A. Memastikan alat pemadam kebakaran dalam kondisi baik. Penjelasan: sebelum memasuki segitiga api dengan alat pemadam kebakaran, penting untuk memastikan bahwa alat pemadam kebakaran dalam kondisi baik dan siap digunakan. 15. Apa yang harus dilakukan jika tiba-tiba terkena api saat berada dalam segitiga api? A. Tetap diam dan berpangku tangan. B. Menghindari api dengan berlari menjauh. C. Melemparkan air ke arah api. D. Melakukan tindakan stop, drop, and roll. Jawaban D. Melakukan tindakan stop, drop, and roll. Penjelasan: jika tiba-tiba terkena api saat berada dalam segitiga api, tindakan yang harus dilakukan adalah stop, drop, and roll, di mana menghentikan langkah, menjatuhkan diri ke lantai, dan berguling-guling untuk memadamkan api pada tubuh. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Sampai di sini dulu belajar kita kali ini, kita lanjutkan belajar kita di video selanjutnya. Semoga sukses dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.